الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masih membicarakan berkaitan dengan bab jenazah. Kita pilih-pilih aja, bisa agak panjang sebetulnya. Sampai pada fikih jinayah masih lama. Kalau dia masuk ke fikih siasat. Kita memasuki tema berkaitan dengan bolehkah memasukkan kain ke dalam kubur. Jumhur fuqaha menganggap makruh menaruh kain, apakah itu selimut atau lainnya, buat mayat dalam kubur. Hanya memang Ibnu Hazmi berpendapat tidak ada salahnya menaruh kain hamparan di bawah mayat. Jadi kalau kemudian dibuat hamparan itu di bawah mayat dalam bentuk kain, itu jumhur mengatakan tidak boleh, makruh. Tetapi Ibnu Hazmi mengatakan boleh-boleh saja. Hal ini diriwayatkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas yang terjemahannya, pada makam Rasulullah dihamparkan permadani merah. Lalu ulasnya pula, dan Allah telah membiarkan perbuatan ini di dalam upacara pemakaman Rasulullah, seorang manusia yang maksum dan tidak mencegahnya, dan hal itu dilakukan oleh manusia-manusia pilihan di muka bumi secara ijma, tanpa seorang pun yang menentangnya. Jadi alasan dari Ibnu Hazmi itu adalah didasarkan pada hadis ini, bahwa Rasulullah dulu ketika dimakamkan itu dihamparkan permadani merah di bawahnya itu. Nah, hanya memang ini maksudnya dalam bentuk sebagai penghormatan kepada Nabi dan dianggap sebagai manusia pilihan, sebagai kekasih Allah. Hanya memang ada sebagian ulama yang menganggap sunnah menaruh kepala mayat itu di atas bantalan dari tanah liat. Jadi kalau tadi berkenaan dengan kain, tapi kalau berkaitan dengan bantalan dari tanah liat, itu para ulama sepakat mengatakannya boleh, bahkan dianggap sunnah. Jadi bantalan baik dalam bentuk tanah liat, yang kemudian dicecahkan ke bantalan tanah ke pipinya, jadi sebagai ganjalan di pipi. Setelah kain kafan itu disingsingkan dari pipinya. Jadi gini, jadi ketika mayat itu dikuburkan, maka tali-tali ini itu kan dibuka. Kemarin itu sudah kita sampaikan, tali-tali itu dibuka. Ya, jangan dibiarkan teringkus. Gitu. Bisa dikacai kemana gitu kan, hese. Jadi itu dibuka. Semuanya dibuka. Semuanya dibuka, semua tali mulai dari bawah, dari kaki itu kan sampai itu dibuka, dan pipinya
itu sebaiknya itu nempel ke tanah. Pipinya itu dibuka, pipi yang sebelah kanan ya. Pipi yang sebelah kanan itu nempel di tanah dan disunahkan itu ditempeli tadi gumpalan tanah liat tadi itu sebagai sandal. Berkata Umar, jika kamu menurunkan mayat ke liang lahat nanti, cecahkanlah pipinya ke tanah. Gitu. Jadi dia nempel ke tanah. Nah, kalau yang sebelumnya kita menyampaikan bahwa juga sebaiknya hidungnya, karena memang dia harus terbuka, hidungnya juga harus mencium ke tanah di liang lahatnya. Sementara juga ada tambahan pipinya juga yang sebelah kanan itu ya bagian bawah itu juga harus dibuka, dia dicecahkan di tanah, nempel di tanah. Dan Dohak memesankan agar tali kembali diuraikannya daripadanya. Kemarin sudah kita sampaikan, dan agar kain kafan dising-singkan dari pipinya. Gitu, ini memperkuat. Dohak juga memperkuat untuk menyatakan bahwa para ulama itu sepakat. Ini kan berkenaan dengan ini. Para ulama itu sepakat. Jadi dia harus dibuka, tali-talinya harus dibuka, kemudian juga bagian muka pipinya juga harus dibuka dan disunnahkan untuk pipi itu nempel di tanah. Termasuk juga ujung hidungnya. Nah, bantalan-bantalan itu tanah yang dibuat dari tanah liat, umpama dikepul-kepul gitu, itu dalam kerangka juga untuk menahan agar dia tidak terlentang. Agar posisinya tetap miring posisinya. Jadi di bagian kepala, mungkin ya di bagian punggung, untuk menahan dia agar dia tidak terbalik menjadi terlentang, agar dia tetap miring dan menghadap ke arah kiblat. Lalu berikutnya berkenaan dengan, kan ada kebiasaan ketika ziarah ke kubur gitu diusap kuburannya dari atas gitu, dari diusap dari kepala sampai ke kaki. Pertanyaan itu ada syariatnya tidak? Ternyata memang ada dasarnya bahwa para ulama menyebutkan disunatkan bagi orang yang menyaksikan pemakaman mayat buat menyapu kubur dari arah kepala mayat sebanyak 3 kali. Jadi diusap itu dari kepala sampai ke kaki gitu sebanyak 3 kali. Nah, hanya memang ada yang menyatakan ada bacaannya. Jadi usapan pertama itu ada bacaannya, kedua dan ketiga. Nah, di antara bacaannya pada usapan pertama itu bacaannya adalah minha khalaqnakum. Kemudian yang kedua wa fiha nu'idukum, dan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi ucapan pertama itu bacaannya adalah wa minha khalaqnakum, minha khalaqnakum, kemudian ucapan yang kedua wa fiha nu'idukum, kemudian yang ketiga adalah wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya apa? Minha khalaqnakum, dari tanah inilah, dari tanah. Minha itu haknya itu ke tanah. Sebab manusia diciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum, dari tanahlah kami menciptakan kalian. Kemudian ucapan kedua bacaannya wa fiha nu'idukum, dan ke tanah pula lah kalian dikembalikan. Lalu wa minha nukhrijukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula lah kalian dikeluarkan nanti hidup kembali untuk menghadap Tuhan. Gitu.
dikeluarkan sekali lagi, gitu kan. Jadi dia dikuburkan kan di tanah karena diciptakan dari tanah. Dia diciptakan dari tanah, kemudian wa fiha nu'idukum, kemudian kembali lagi ke tanah, dan dari tanah pula nanti dikeluarkan. Gitu. Nanti ketika terjadi kiamat. Berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW mengucapkan itu tatkala meletakkan putrinya Ummu Kalsum di dalam kubur. Jadi dasar bacaan tadi itu dengan mengusap 3 kali cuma dengan 3 bacaan tadi itu dasar dari para sahabat adalah karena Nabi ketika menguburkan putrinya Ummu Kulsum itu dengan membaca itu. Hanya menurut Imam Ahmad bahwa tidak perlu membaca surat sesuatu apapun sewaktu menyapu tanah. Kata Imam Ahmad, sebab hadis itu kategorinya dhaif. Kategorinya dhaif. Kata Imam Ahmad. Tapi yang lain menyatakan boleh. Jadi kalau ada perintah lalu kemudian juga ada satu juga yang berpendapat yang berbeda, tentunya kategorinya hanya mubah-mubah saja. Jadi boleh dibaca, boleh juga tidak. Nah, yang disepakati itu adalah tadi yang menyapu 3 kalinya. Jadi yang berbeda itu berkenaan dengan bacaan. Berkenaan dengan bacaan. Nah, kalau mengusapnya tadi itu tidak ada perbedaan. Kemudian berikutnya juga sudah menjadi kebiasaan kita ketika setelah selesai penguburan, dengan selesai penguburan, lalu kemudian kan ada doa. Nah, boleh tidak berdoa atau kemudian apakah doa itu memang ada syariatnya, ada dasarnya. Di sini disebutkan bahwa disunatkan memohonkan ampun bagi mayat dan minta dikuatkan pendiriannya setelah ia selesai dimakamkan. Jadi setelah selesai dimakamkan, kemudian berdoa. Jadi ada prosesi berdoa. Ternyata ada dasarnya dan disyariatkan, bahkan dikategorikan disunatkan untuk berdoa dalam kerangka memohonkan ampun kepada almarhum yang baru dikuburkan itu tadi, agar dia dikuatkan pendiriannya, sebab sebentar lagi dia akan kedatangan malaikat yang menanya. Hal ini didasarkan hadis yang diterima dari Utsman. Terjemahannya, bisa selesai menguburkan mayat, Nabi SAW berdiri di depannya dan bersabda, mohonkanlah ampunan bagi saudaramu dan mintalah dikuatkan hatinya, karena sekarang ia sedang ditanya. Gitu. Ternyata ketika ditanya itu bukan 7 langkah pergi. Kalau berdasarkan hadis ini, kata selesai penguburan, katanya malaikat itu sudah datang. Ya, karena kerdu kubur bisa nungguan mereka di sisi. Ya, selesai penguburan langsung masuk. Sekali lagi baca. Bila selesai menguburkan mayat, Nabi SAW berdiri di depannya dan bersabda, mohonkanlah ampunan bagi saudaramu dan mintalah dikuatkan hatinya, karena sekarang ini ia sedang ditanya. Gitu, sedang ditanya. Dan diriwayatkan oleh Rozin dari Ali bahwa setelah selesai menguburkan mayat, ia biasa berdoa, ya Allah, ini adalah hamba-hambamu yang datang berdiam kepadamu, dan engkau adalah sebaik-baik tempat berdiam. Maka ampunilah dia dan lapangkanlah tempatnya. Ibnu Umar menganggap sunat membaca awal surat Al-Baqarah dan akhirnya surat Al-Baqarah dan akhirnya dikubur selesai mayat dimakamkan. Ini doa. Yang pertama ini adalah berkenaan dengan berdoa setelah selesai
dikubur. Nah, lalu bagaimana berkenaan dengan kita punya tradisi talqin, ya kan, mentalkinkan. Oke. Hukum mentalkinkan mayat. Menurut Imam Syafi'i itu sunat, dan sebagian ulama lainnya mengatakan sunat mentalkinkan mayat, yakni yang telah mukallaf tadi, yang telah mukallaf. Sebab kalau anak kecil kan dia sudah terbebas kalau anak kecil, jadi tidak harus diajari, tidak harus ditalkinkan, karena nampaknya anak kecil itu nggak ada pertanyaan, jadi dia bebas dari ujian, dari pertanyaan. Yakni yang telah mukallaf, bukan anak kecil setelah ia dikuburkan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Rashid bin Sa'ad dan Domroh bin Habib dan Hakim bin Umair. Jadi tiga mereka ini adalah tabi'in, yaitu yang ketemu dengan para sahabat dan tidak menjumpai Nabi SAW. Kata mereka, jika kubur mayat itu telah selesai diratakan dan orang-orang telah berpaling, mereka menganggap sunat mengajarkan kepada mayat di kuburnya itu sebagai berikut. Wahai fulan, jadi wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Lalu wahai fulan, katakanlah Tuhanku ialah Allah, agamaku ialah Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah, atau boleh pakai bahasa Arab, kan ayat bahasa Arab. Nah, jadi kan, jika malaikat datang padamu dan bertanya, qul, katakanlah Allahu Rabbi. Atau kemudian malaikat datang, mar rabbuka. Ya, lalu dijawab si mayit, diajarkan agar si mayit itu menjawab Allahu Rabbi. Wa ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Nah, setelah mengajarkan itu barulah orang tadi berpaling. Riwayat dari tabi'in ini ada disebutkan Hafiz dalam Al-Talkhis, dalam buku Al-Talkhis, tetapi ia berdiam diri mengenai hal itu. Artinya dia tidak berkomentar. Dia tidak berkomentar. Dan diriwayatkan oleh Tabrani, hadis dari Abu Umamah, katanya, jika salah seorang di antara saudaramu meninggal dunia dan kuburnya telah kamu ratakan, maka hendaklah salah seorang di antaramu berdiri dekat kepala kubur itu dan mengatakan, wahai anu anak si anu, wahai fulan bin fulan, atau kalau perempuan wahai fulanah binti fulan, gitu kan. Hai anu anak si anu, karena sebenarnya ia ada mendengarnya tetapi tidak dapat menyahut. Lalu hendaklah dipanggilnya lagi. Harus 3 kali ini. Hai anu anak si anu. Maka mayit itu akan duduk lurus. Lalu dipanggilnya lagi. Hai anu anak si anu. Maka ia akan menjawab, ajarilah kami ini, hanya kamu tidak menyadarinya. Gitu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika kita memanggil orang yang sudah meninggal dunia itu, mayat di dalam kubur itu, katanya mereka bisa mendengar panggilan orang yang masih hidup, tetapi kita tidak bisa mendengar mereka. Mereka bisa mendengar kita, tapi kita tidak bisa mendengar mereka. Ajarilah kami ini, hanya kamu tidak menyadarinya. Maka hendaklah diajarinya, ingatlah apa yang kau bawa sebagai bekal tatkala meninggal dunia ini, yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu hamba dan utusannya, dan bahwa engkau telah meridhoi Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama,
Muhammad sebagai nabi dan Quran sebagai imam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wal Quran imami. Bahasa Arab nama. Apa ke? Kestanu ini Rasul nama Arabna. Maka Munkar Nakir akan saling memegang tangan sahabatnya dan mengatakan, kayak dongeng ya ini, dongeng gaib. Ayolah kita berangkat, kata malaikat teh. Apa perlunya kita menunggu orang yang diajari jawabannya yang benar ini? Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ibunya tidak dikenal? Jawab Rasul, hubungkan saja dengan neneknya, yaitu Hawa. Fulana umpama binti Hawa. Gitu. Jadi kalau tidak dikenal ibunya siapa, katanya hubungkan saja dengan nenek moyangnya, yaitu Hawa. Dan katakan, hai anu anak Hawa. Gitu. Wahai Fulana, sebutkan namanya. Ya sebut Fulan itu kan karena umum ya. Jadi Fulan itu bisa diganti dengan namanya. Nama si mayat itu. Gitu. Berkata Hafiz dalam At-Talkhis, isnad hadis itu baik dan dikuatkan oleh dia dalam buku ahkamnya. Dan pada sadarnya terdapat Asim bin Abdullah, seorang yang lemah. Jadi meskipun memang hadis ini isnad hadisnya bagus, tetapi katanya ada salah seorang perawi, salah seorang musnad itu yang dianggap lemah, yaitu Asim bin Abdullah. Jadi ternyata memang ada dasarnya, bagus. Jadi meskipun kategori hadisnya adalah hadis yang lemah. Oke, selanjutnya berkenaan dengan membina atau membangun kubur. Menurut sunnah, hendaklah kubur itu ditinggikan dari tanah kira-kira sejengkal, agar diketahui orang bahwa itu kubur. Sekadar hanya menandai bahwa itu kubur. Cukup sejengkal. Sejengkal. Dan haram meninggikannya lebih dari sejengkal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari Harun, bahwa Sumamah bin Syufa'i bercerita kepadanya, kami berada di daerah Romawi Rodus bersama Fadolah bin Ubaid. Kebetulan seorang sahabat kami meninggal dunia. Maka Fadolah bin Ubaid menyuruh meratakan kuburnya. Lalu katanya, saya mendengar Rasulullah menyuruh meratakannya. Jadi meratakan dalam mana jangan terlalu tinggi. Tadi ukurannya adalah sekira sejengkal, tingginya itu sejengkal untuk menandakan sebagai tanda saja, sebagai tanda membedakannya dengan tanah biasa yang belum terisi, itu hanya cukup sejengkal bahwa itu memang sudah ada isinya. Itu adalah kubur. Dan diriwayatkan dari Abu Hiyaj al-Asadi bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya, maukah Anda saya beri tugas sebagaimana saya ditugaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu agar setiap melihat patung hendaklah Anda tumbangkan, dan setiap menjumpai kubur yang ditinggikan hendaklah Anda datarkan. Jadi kalau ada kubur yang dibangun tinggi, itu mesti diratakan, gitu. Dan kalau kemudian di situ ada gambar-gambar umpama patung, hendaklah dibuang, dihancurkan. Jadi tidak boleh melukis umpama membuat patung orang yang sudah meninggal dunia di situ, atau patung apapun. Gitu. Itu nggak boleh. Tapi nggak tahu kalau berkenaan dengan foto gambar. Sebab dalam tradisi Islam itu tidak ada sebetulnya. Tidak ada disertakan umpama foto di situ, kecuali agama yang lain.
gambar makhluk hidup. Gitu. Berkata Imam Turmuzi, hal ini menjadi amalan bagi sebagian ulama, maka tidak menyukai meninggikan kubur dari permukaan tanah, kecuali sekadar untuk menjadi tanda bahwa itu adalah kubur, agar tidak diinjak atau diduduki. Gitu. Oke, berkata Imam Syafi'i, saya ingin agar buat menimbun kubur itu tidaklah diambilkan tambahan dari tanah lain. Jadi untuk menimbun setinggi sejengkal itu tidak diambil dari tanah lain selain dari tanah galian kubur itu. Gitu. Ya kan nggak masuk semua kan? Ya tanah galian itu kan ada sisa pasti, itu tidak masuk semua. Itu. Nah, so tidak terambil oleh apa? Oleh lahat. Yang lahat oleh si mayit itu pasti ada sisa. Nah, sisa tanah itu galian itu yang digunakan jadi untuk meninggikan sekadar 1 jengkal. Gitu. Dengan kemudian karena ingin tinggi, umpama tidak cukup tanah dari galian itu lalu mengambil tanah yang lain, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Gitu. Mengambil dari tanah kubur orang lain menjadi carekan. Ujung oleh nyarekan. Oke. Nah, hanya meninggikannya itu rata persegi gitu, umpama sejengkal jadi persegi umpama segitu, datar begitu atau melengkung. Gitu pertanyaannya. Nah, disebutkan bahwa yang benar itu adalah melengkung. Jadi bukan di datar rata gitu. Memang dia ditinggikan sekitar 1 jengkal, tapi bukan rata begitu di atasnya, tetapi posisinya melengkung. Para fuqaha sepakat bolehnya permukaan kubur itu didatarkan atau dilengkungkan. Berkata Tabrani, saya ingin agar tidak terjadi salah pengertian antara menyamaratakan kubur dengan tanah dan mendatarkan permukaannya, karena menyamaratakannya dengan tanah tidaklah sama dengan mendatarkan permukaannya. Jadi jangan dibuat datar seperti biasa, sebab agar dia nanti dianggap agar kelihatan nanti berbeda dengan tanah biasa. Karena dibuat melengkung, gitu, dibuat melengkung. Hal ini didasarkan pada satu riwayat yang mengatakan bahwa Sofyan Nammar menceritakan kepadanya bahwa ia melihat makam Rasulullah SAW itu dilengkungkan. Kalian sudah pernah lihat makam Rasul? Saya nggak sempat lihat ya. Itu sudah dijaga oleh askar. Gitu. Jadi kita ke situ aja hanya beberapa detik udah diusir. Gitu. Nggak boleh lihat lama-lama, apalagi nggak boleh. Jadi hanya memang kata orang yang sudah pernah lihat itu memang hanya tanah saja, karena hanya ada ciri batu sedikit itu dan agak sedikit aja, sedikit melengkung sedikit. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Muzani dan banyak dari golongan Syafi'i. Sebaliknya Syafi'i sendiri berpendapat bahwa mendatarkan permukaannya lebih utama. Nah, ini beda lagi. Nah, kalau yang lain sepakat tadi Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Muzani dan banyak dari golongan Syafi'i. Golongan Syafi'i itu artinya Syafi'iyah, dia pengikut dari Imam Syafi'i. Hanya Imam Syafi'inya sendiri katanya lebih utama datar, kata Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau berdasarkan hadis hari ini, sebab hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa makam Rasulullah SAW sendiri adalah di posisinya melengkung, bukan datar. Nah, bagaimana dengan menandai kubur? Apa istilah kita ya? Itu ciri kepala model batu atau kemudian
kayu. Boleh meletakkan sesuatu tanda di atas kubur untuk mengenalnya, baik berupa batu atau kayu. Dan sebagai kepala, di kaki, itu sebagai tanda. Nah, namanya teh. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi SAW memberi tanda kubur Utsman bin Maz'un dengan batu. Maksudnya ditaruhnya di atasnya batu untuk menandainya. Jadi hanya sekadar sebagai tanda. Orang mau menggali lagi bahwa ini sudah terisi gitu. Jadi tandai bagian kepalanya, lalu kemudian juga bagian ke ujung kakinya sebagai tanda bahwa itu sudah ada isi, gitu. Sudah ada isi. Nah, agar nanti kalau ada yang mau gali lagi, dia sudah tahu bahwa ini sudah ada isi, itu karena ada tanda itu. Nah, kalau tidak ada tanda itu khawatir nanti kapacul mungkin karena sampai yang Dan dalam buku Az-Zawaid tercantum hadis berikut ini isnadnya hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Muthalib bin Wada'ah, di mana terdapat bahwa Nabi SAW mengambil batu dan meletakkan dekat kepalanya serta sabdanya, batu ini ialah untuk menjadi tanda bagi kubur saudaraku dan agar dapat menguburkan di sini nanti kaum keluargaku yang meninggal. Ini sebagai tanda. Nah, ujung kalimat ini sebetulnya juga menjadi pendapat para ulama untuk mengatakan bahwa kalau memungkinkan satu keluarga itu berdekatan. Saudara-saudaranya itu kuburnya berdekatan. Ya, dari hadis ini. Batu ini ialah untuk menjadi tanda bagi kubur saudaraku dan agar dapat menguburkan di sini nanti kaum keluargaku yang meninggal. Gitu. Jadi agak berdekatan. Hadis tersebut juga menunjukkan sunnahnya menguburkan keluarga yang meninggal di tempat-tempat yang berdekatan agar lebih mudah diziarahi dan lebih sering didoakan. Maksudnya begitu. Jadi ketika diziarahi itu bisa sekaligus gitu. Jadi bukan karena berdekatan bisa ngobrol kan. Caranya jadi tidak sini satu lalu pindah di gitu. Jadi sekaligus gitu. Jadi biar lebih efektif dan lebih efisien ketika berziarah dan berdoa gitu. Maka bagusnya berdekatan. (1922) sebentar lagi. Oke, kita cukupkan dulu. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan, disampaikan, ditanyakan. Oke, tentang tabur bunga. Oke, sebetulnya nanti ada di sini. Tapi nggak apa-apa. Saya coba yang kira-kira penting. Menaruh kembang dan pelepah kayu di atas kubur. Tidak disyariatkan menaruh pelepah-pelepah kayu dan kembang-kembangan di atas kubur. Ini didasarkan pada hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Ya, agak panjang terjemahannya saja. Bahwa Nabi SAW lewat pula pada dua kubur, maka sabdanya kedua mereka sedang disiksa. Padahal mereka disiksa itu bukanlah karena melakukan dosa besar. Adapun orang ini sebabnya ialah karena ia biasa tidak bersuci habis kencing. Yes. Habis kencing, kemudian tidak bersuci. Lalu dia disiksa, dikubur. Sedang orang ini suka mengadu domba. Bukan domba beneran, jadi biasa tukang bikin masalah, ini bilang A, ini bilang B, ya begitu agar ribut gitu. Kemudian Nabi meminta sebuah pelepah pucuk kurma, lalu dibelahnya dua. Kemudian yang sebelah ditanamkannya pada satu kubur, dan yang sebelah lagi pada kubur yang lain, serta sabdanya,
Moga-moga kedua mereka diberi keringanan selama pelepah ini belum kering. Tadi disebutkan tidak disyariatkan menaruh. Adapun hadis yang ini sebetulnya hanya bentuk bentuk doa Nabi terhadap orang yang tadi, dua orang yang disiksa di kubur tadi, karena yang satu karena memang kencing tidak bersuci, yang satu suka mengadu domba. Bukan karena disyariatkannya untuk menabur bunga atau kemudian menanam pohon. Nah, hanya itu sebagai doa Nabi. Jadi selama ini katanya masih basah belum kering, mudah-mudahan Allah meringankan siksaan dua orang ini. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar kata para ulama dan sahabat untuk mengatakan dibolehkannya apalagi disunatkan untuk menyimpan tanaman-tanaman di atas kubur atau kemudian menyimpan bunga, tabur bunga. Meski memang sebetulnya ada. Apa yang dikatakan Al-Khattabi itu benar adanya, dan inilah dia yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, karena tak seorang pun di antara mereka menurut riwayat yang menaruh pelepah kurma maupun menaburkan bunga-bunga di kubur kecuali Buraidah Aslami, karena ia berpesan agar pada kuburnya ditanamkan 2 pucuk kurma. Nah, ini menjadi amalan para sahabat, dan sahabat juga tidak pernah melakukan itu kecuali kata dia Buraidah Aslami, tapi kan itu dilakukan karena ada wasiat dari yang bersangkutan gitu, agar ditanami di kubur itu 2 pucuk kurma. Ibnu Rushd berkata, dari sikap Bukhari terlihat bahwa menurut pendapatnya demikian tadi hanya khusus bagi mereka berdua. Oleh sebab itu diiringi riwayat tadi dengan ucapan Ibnu Umar ketika kelihatannya ada tanda di makam Abdurrahman, bongkar itu wahai ulam, yang dapat menaunginya hanyalah amalannya saja. Jadi apalagi kalau kemudian menanam pohon itu katanya agar sejuk, agar rindang, model itu udah nggak ada pengaruhnya gitu bagi si mayat, sebab yang bisa menaungi mayat itu adalah amalannya, bukan karena pohon yang ditanam atau bunga yang ditabur. Jadi gitu menurutnya. Jadi tidak ada syariatnya. Gitu. Enggak tahu itu sejarahnya dari mana. Nah, kita kadang kan kita sok ikut-ikutan kebiasaan orang lain. Ya kalau hanya sekadar harum-harum buat siapa. Setelah ditaburkan kan pada pergi. Dan si Maya sudah mau ngambul. Mungkin mengikuti tradisi orang lain gitu yang biasa begitu, ada istilah tabur bunga. Ya. Dan itu tidak ada pengaruhnya. Bahkan di zaman Umar itu katanya disuruh dibongkar. Disuruh dibongkar. Oke, masih ada yang lain? Ya, apa enggak? Mungkin masih banyak berantakan di sebelah makam di keramik memang tradisi di Indonesia banyak dilakukan, tapi di Arab kelihatannya nggak ada hiburan, memang masih ada kesempatan nggak boleh di keramik. Nah, itu dasar hukumnya ya. Mana yang ya, dari beberapa hadis yang ditemukan dan pendapat para ulama sebetulnya itu tidak dibolehkan dibikin bangunan dan tidak boleh dibuat secara permanen. Gitu. Tidak boleh dibuat secara permanen. Meski memang bisa dibaca maksudnya apa gitu. Gini, bahwa kuburan itu bukan hak milik, tapi dia hak pakai.
Kenapa tidak dibenarkan untuk dibikin bangunan, dibuat permanen itu, gitu kan? Dipagar gitu, itu dalam kerangka agar nanti dalam waktu tertentu, ketika nanti sudah habis tanah dan masih banyak orang yang membutuhkan, maka itu bisa digali dan bisa digunakan untuk yang lain. Sebab itu hanya sekadar hak guna pakai, bukan hak milik. Gitu. Mungkin maksudnya kenapa kemudian dilarangkan. Dan termasuk mendirikan masjid tidak boleh. Itu sebabnya kenapa kemudian Rasul dulu itu dimakamkannya di depan rumah agar tidak dibikin masjid. Gitu. Karena posisi meskipun diadakan Masjid Nabawi, tapi posisinya berbeda, bukan di dalam masjid. Itu di pinggir. Mesti menjadi rangkaian satu kompleks itu dengan Masjid Nabawi. Yang kedua. Ya, pemain masjid itu di dia malah di pinggirnya itu ada makam, nggak jadi persoalan, nggak ada masalah. Sebab dia bukan bagian dari masjid. Yang tidak boleh itu kalau di atasnya di bawah ada kubur, kemudian di atasnya dibikin masjid. Itu nggak boleh. Hadirinkumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Kali lagi mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan dari ilmu kita. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallallahu ta'ala alaihi sahabati rasulullah jami'an. Alhamdulillah alamin hamdan wa fi ni'amika fi masjidah rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahli nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله مخلصا له الدين